ini adalah suara tanpa preamplifier. Sekarang akan saya pindah ke preamplifier. Perhatikan. Halo YouTube, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan baik dan berbahagia tentunya. Amin. Teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi sebuah alat atau modul. Ini yang saya pegang. Modulnya cukup kecil, tapi ada juga sih yang bentuknya besar. Dan ini biasanya kita sebut sebagai preamplifier atau preamp. Nah, tapi sebelum saya lanjut videonya, saya ingin ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah subscribe, kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video-video di channel ini, dan saya sangat menghargainya. Terima kasih untuk itu. Dan kita lanjut ya. Dari namanya, ini preamplifier itu menunjukkan sebuah peletakannya, di mana letak dari alat ini adalah sebelum amplifier. Nah, ini input amplifier, sedangkan ini preampnya letaknya sebelum input amplifier, baik amplifier yang ada tune control maupun yang belum ada tune controlnya. Jadi antara ini sumber, ini MP3 player, antara sumber MP3 player, preamp, kemudian input dari power amplifier. Bisa sebelum tune control atau langsung ke amplifier yang tanpa tune control, seperti yang akan saya cobakan, yang saya akan uji coba nanti adalah sebuah power amplifier tanpa tune control. Kita bisa lihat isinya. Dalam isinya kita buka. Nah, ini adalah power amplifier TDA 7265 dengan keluaran 25 watt kali 2. Dengan saya menggunakan trafo 3 ampere ya. Tegangan 18 volt dan tanpa tune control. Ini hanya menggunakan satu buah potensiometer stereo untuk volumenya saja. Nah, mungkin ada yang bertanya ya, apakah setiap power amplifier itu perlu preamplifier? Jawabannya tentu tidak. Ada sebagian kalangan yang biasa kita sebut sebagai adupailer. Jadi mereka menggunakan amplifier high end, termasuk juga pemutarnya yang high end. Mereka suka memutar dengan turntable atau CD player yang kualitasnya bagus gitu ya. Nah, antara keluaran dari CD playernya dengan input amplifiernya itu sudah cocok, baik gainnya maupun impedensinya. Maka untuk apa lagi mereka perlu preamp? Mereka tidak memerlukan lagi preamp ya. Nah, beda dengan amplifier yang kita pakai untuk sehari-hari. Memang ada yang baik, tapi barangkali tidak sebaik yang mereka miliki. Nah, untuk itu kita masih memerlukan sebuah alat penyangga yang kita sebut sebagai preamplifier ini. Jadi fungsinya bisa untuk menaikkan sinyal audio atau gainnya, bisa juga untuk menyesuaikan impedensinya. Ada satu lagi, karena preamplifier ini terbuat dari beberapa part-part ya, yang biasa kita temukan. Biasanya intinya adalah dari transistor, bisa juga dari IC, bisa juga dari tabung, transistor tabung. Maka dengan perbedaan material tersebut, preamplifier ini juga bisa memberikan coloring terhadap suara ya, atau pewarnaan terhadap suara. Misalnya yang menggunakan transistor tabung ini akan menjadi lembut, menjadi karakternya warm atau hangat, tetapi ada kelemahannya, tidak gesit. Nah, sedangkan IC gesit ya, tapi kurang warm ya, pokoknya ada kelebihan dan kekurangannya.
Nah, yang saya pegang ini hanyalah contoh. Ini menggunakan op-amp, IC op-amp. Tidak bisa fokus, sebentar ya. Nah, mungkin bisa kelihatan ini menggunakan IC AD828. Ukurannya cukup kecil ya. Nanti akan kita coba dengan amplifier TDA 7265 yang ada di depan ini, apakah ini cocok atau tidak. Nah, tapi sebelumnya saya akan rakit dulu. Sebelum merakitnya, pastikan kita tahu terminal-terminalnya. Di bagian atas kiri atas ini ada catu daya positif, ini catu daya negatif. Jadi ini menggunakan non CT ya, atau single catu daya single. 12 volt ya, disarankan 12 volt, tapi 9 volt sudah bisa berfungsi. Kemudian pada bagian bawah kiri bawah ini ada output kanan, ground, output kiri. Sedangkan pada bagian kanan ini ada terminal input kiri, ground, dan input kanan. Jadi jangan sampai terbalik. Oke, sekarang ini sudah saya rakit dan akan saya jelaskan. Nah, ini kita lihat dari preampnya dulu. Dari preampnya kelihatan? Ini adalah catu daya positif, catu daya negatif 12 volt. Kemudian ini adalah outputnya, sedangkan sebelah sini adalah input. Yang perlu diperhatikan adalah input. Untuk input saya cabang, karena nanti untuk ngetes pakai dan tanpa preamp nanti akan kelihatan atau terdengar perbedaannya. Jadi dari sumber masuk ke input, kemudian dari input ini saya cabang satunya lagi ke ini. Nah, ini dari input. Jadi kalau cek input, cek RCA ini kita masukkan ke sini, itu artinya tanpa penguatan, tanpa preamp. Sedangkan kalau saya pindahkan ke sebelah kanannya di sini, berarti nanti menggunakan preamp. Nanti akan saya cabut bergantian untuk membedakan pakai dan tanpa preamp. Oke, sekarang kita coba. Nyala, berkedip, udah. Sekarang kita bunyikan. Didengarkan, ini tanpa preamp. Kemudian saya cabut, pindahkan. Terasa sekali bedanya ya. Mungkin kelipatannya ada berlipat-lipat ini. Lebih nyaring. Nah, jadi intinya dengan menggunakan preamp, gainnya atau sinyalnya meningkat. Tapi apakah cocok dengan power ini? Menurut saya dari segi kualitas cukup baik, tapi gainnya terlalu besar atau terlalu tinggi. Nah, untuk itu kita bisa modif atau kita kecilkan gainnya, ya. Nah, ini kan di sini kita lihat ya. Ada resistor gain di sini. Nanti saya fotokan karena ini sangat kecil. Ya, nilai gainnya ini 203. 203 itu artinya 20. 3 di belakang itu nolnya 3. Berarti 20.000 ohm. Sedangkan inputnya ini 222. 222 artinya
22 ditambah 02 berarti 2200. Nah, itu berarti 2,2K. Berarti ini kelipatannya sekitar 20 dibagi 2,2 atau 9 kali lipat dari suara aslinya. Wajar saja suaranya sangat meningkat drastis, bahkan menurut saya ini terlalu over. Nah, untuk menurunkan gain, kita bisa rubah nilai dari resistor gainnya. Karena ini SMD susah untuk dicabut dan diganti, kita tidak perlu mencabutnya, tidak perlu menggantinya ya. Hanya menambahkan sebuah resistor yang nanti akan kita paralel, dan hasil paralelnya kita usahakan untuk lebih kecil. Oke. Ini saya sudah siapkan 2 buah resistor 10 kilo ohm yang nantinya akan saya paralelkan dengan air gain yang ada di preamplifier tadi. Tujuannya adalah untuk menurunkan gain sehingga suaranya tidak over. Nah, hasilnya berapa? Nanti kita hitung ya. Nah, asalnya air gainnya adalah 203 ya, tertulis 203 karena ini resistor SMD 203 yang artinya adalah 20, ini 20, 3-nya ini adalah 0, 20.000 ohm. Nah, itu sama saja dengan 20 kilo ohm. Nah, kemudian R inputnya itu tertulis 222 yang artinya 22 tambah 02 ohm, berarti 2,2 kilo ohm. Nah, asalnya gainnya adalah sekitar ya, gain ini asalnya ya, nanti kita rubah, tinggal membagikan saja 20 kilo dibagi 2,2 kilo ohm, maka gainnya sekitar 9 kali lipat ya, 9 kali dari aslinya. Wajar saja tadi suaranya agak over. Sekarang akan kita rubah dengan cara memparalelkan R 10 kilo kepada R gain yang 20 kilo tadi. Kita paralelkan 1 per RP dibagi 1 per ini 20 ya, kita tambahkan dengan 1 per 10 kilo karena ini R nya 10 kilo ya. Nah, setelah itu kita samakan dulu penyebutnya menjadi 1 per 20 ditambah 20 bagi 10 2 ya, 2 kali 1 2, jadi 2 per 20, jadi sama dengan 3 per 20. Maka hasilnya setelah diparalelkan menjadi 20 per 3. R gainnya menjadi sekitar 20 bagi 3 berapa? 6 ya, 6,6 66 terus ya ohm atau 6,7 gitu ya. Nah, 6,7 ohm. Nah, sekarang kita cari gainnya, gain yang baru setelah diparalelkan. Gain berarti menjadi ini R gain dibagi R input. Nah, sekarang R gainnya sekarang berubah menjadi 6,7 dibagi 2,2, ini kilo ya, maka hasilnya sekitar 3,0 berapa ya, 09 mungkin ya, atau ya kita bulatkan sekitar 3 kali. Nah, harapannya ini sudah tidak over lagi. Oke, kita coba. Nah, ini sudah saya pasang R10K nya, jadi ini pemasangannya paralel ya dengan R gain tadi yang 20 kilo. Nah, sekarang kita coba.
ini adalah suara tanpa preamplifier. Sekarang akan saya pindah ke preamplifier. Perhatikan. Suaranya masih meningkat, tetapi sudah tidak over lagi. Saya pindah lagi. Nah, ini suara aslinya. Saya pindah lagi. Oke, jadi dengan penambahan preamplifier yang langsung dapat kita rasakan adalah peningkatan sinyal audio ya. Tapi itu tergantung gain yang kita tentukan. Bisa kita bikin 3 kali lipat, bisa kita bikin 9 kali lipat. Sesuaikan saja dengan amplifier kita. Dan plusnya bahwa nada-nada yang terpendam, nada-nada yang memendam itu bisa lebih keluar ya, lebih keluar, jadi suaranya lebih rata di segala frekuensi. Nah, mudah-mudahan apa yang saya tampilkan di video ini ada manfaatnya, meskipun mungkin tidak bagi semuanya ya. Terima kasih buat yang sudah bersedia menonton hingga menit-menit terakhir ini. Terima kasih banyak yang sudah subscribe, dan mudah-mudahan channel Yutanbu ini bisa membuat video lagi yang lebih bermanfaat bagi teman-teman dan juga bagi saya sendiri. Sampai sini dulu videonya, kita ketemu lagi di lain kesempatan, tentunya di video yang lain lagi. Oke, bye-bye.